Selamat datang di video ketiga kelompok 18E. Di video terakhir ini, kami akan menjelaskan tentang application control. Application control adalah pengendalian yang spesifik pada aplikasi individual. Ia dibagi menjadi tiga, yaitu input control, untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan pada tahap input dalam pemrosesan data. Lalu, proses control, untuk memberi keyakinan bahwa pemrosesan telah sesuai dengan yang dimaksud dan tidak ada transaksi yang hilang atau salah. Lalu output control, untuk memastikan input dan pemrosesan menghasilkan output yang valid dan dapat disalurkan dengan tepat. Pertama, kita bahas dulu input control. Ada otorisasi. Contohnya, hanya petugas absensi yang dapat memasukkan data jam absen untuk proses penghitungan gaji. Lalu ada approval. Misalnya pegawai SDM menyetujui daftar gaji sebelum disalurkan ke karyawan. Lalu ada formatted input. Contohnya, komputer secara otomatis menyisipkan titik penanda ribuan pada angka yang dimasukkan oleh pegawai. Endorsement, misalnya cek ditandai dengan ketat hanya dicairkan atas permintaan PT ABC. Kemudian ada cancellation, tagihan ditandai lunas untuk mencegah pembayaran ganda. Lalu ada exception input, misalnya jam lembur dimasukkan lewat form lain khusus untuk lembur. Kemudian ada password, contohnya ATM menggunakan PIN supaya pengguna bisa memulai proses. Ada juga antisipasi, misalnya penyetoran tunai harian hanya dilakukan pukul 3 sore. Lalu ada juga batch control ticket. Misalnya, setoran tunai harian harus menyertakan slip setoran yang menunjukkan jumlah keseluruhan setoran. Lalu ada register kendali. Misalnya, ada sebuah daftar yang digunakan untuk mencatat waktu dan nomor kendali batch untuk surat cepat sampai yang diambil layanan kurir. Ada juga nomor seri batch. Misalnya, tiket penjualan diolah tiap hari, dinomori, dan dihitung tiap hari. Kemudian ada amount control total. Di sini, jumlah pembayaran bersih adalah kendali jumlah nilai untuk aplikasi pengolahan daftar gaji. Lalu ada document control total. Misalnya, jumlah hitungan kartu absensi adalah kendali jumlah dokumen untuk aplikasi penggajian. Lalu ada line control count. Contohnya, hitungan jenis barang yang terjual pada rincian pembayaran adalah hitungan kendali baris untuk aplikasi sales order. Lalu ada hash total. Misalnya, total jumlah departemen yang diolah atas seluruh cek gaji. Lalu ada batch control. Contohnya, pada setiap akhir hari, sekelompok cek pembayaran akan diinput sekaligus. Sebelum datanya diinput, petugas akan menjumlahkan nilai atas cek-cek tersebut. Hasil penjumlahan ini nanti dibandingkan dengan hasil hitungan komputer. Kemudian ada verifikasi visual, atau sering disebut dengan captcha. Ini adalah pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa penginput data adalah manusia, bukan komputer. Lalu ada sequence checking, adalah pengendalian yang dilakukan untuk menguji nomor urut dokumen yang telah diinput. Kemudian ada overflow checks, adalah pengendalian yang bertujuan untuk menentukan apakah besarnya hasil perhitungan pemrosesan melebihi besarnya register yang dialokasikan untuk menyimpannya.
Format check adalah pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap karakter dalam sebuah field memiliki tipe data yang benar, misalnya alfabet atau numerik. Kemudian ada completeness check. Ini adalah pengujian yang dilakukan untuk membuktikan bahwa semua data yang diperlukan telah dimasukkan, sehingga tidak ada data yang terlewati untuk diinput ke dalam sistem. Lalu ada check digit. Ini berfungsi untuk memeriksa atau menguji validitas angka. Check digit menjadi angka unik untuk membedakan data satu dengan data lainnya. Lalu ada reasonableness test. Dilakukan untuk mendeteksi ada perbedaan atau tidak dari nilai suatu field numerik dengan field numerik yang lain di dalam record yang sama. Lalu ada limit check untuk menguji apakah suatu field berisi data dalam rentang yang telah ditentukan, bisa dalam batas maksimum atau batas minimum. Validity check dilakukan untuk mencocokkan nilai suatu kode dengan file tabel yang memuat nilai kode yang sah untuk memastikan validitasnya. Kemudian ada readback, digunakan untuk mengetahui bahwa instruksi yang disampaikan dapat dimengerti dan dilakukan dengan benar oleh operator. Lalu ada dating, untuk memastikan bahwa tanggal yang digunakan sesuai dengan format yang telah ditentukan. Kemudian ada expiration. Dengan pengendalian ini, jika file belum melewati batas waktu penggunaannya, maka file tersebut tidak dapat dihapus. Kemudian ada verifikasi kunci. Dilakukan dengan melakukan rekeying data dan membandingkan hasil dari two keying operations untuk mendeteksi ada perbedaan atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses control. Pertama ada mechanization. Contohnya, aplikasi akan secara otomatis menghitung saldo dari setiap akun. Lalu ada default option. Misal, apabila kolom jumlah hari pembayaran gaji tidak diisi, maka mesin akan memberikan angka 40 hari secara otomatis. Lalu ada standarisasi. Dalam chart of account, maka setiap akun memiliki saldo standar dalam debit atau kredit. Lalu ada batch balancing. Contohnya, membandingkan total penjualan dengan penjualan per bulannya. Lalu ada run to run totals. Misalnya, melalui input pembelian barang, maka outputnya dapat digunakan untuk menghitung total utang perusahaan. Kemudian ada matching. Misalnya, jumlah total piutang harus sama dengan total dari kartu pembantu piutang. Kemudian ada clearing account. Contohnya, nilai utang upah pegawai harus kosong saat upah telah dibayarkan. Berikutnya ada declare file. Misalnya, kartu utang dagang diurutkan berdasarkan tanggal jatuh temponya. Kemudian ada pengendalian atas redundant processing. Contohnya, munculnya field jumlah utang yang akan dibayar dengan rincian per utang yang akan dibayar. Lalu ada declarer label. Contohnya, adanya judul atau header dalam setiap transaksi. Kemudian ada automated correction. Contohnya, ketika penulisan cek lebih besar dari utang dagang,
maka sistem akan secara otomatis membetulkan jumlahnya sesuai dengan nilai total utang. Terakhir ada summary processing. Misalnya, ringkasan atas setiap pembelian barang akan muncul sesuai dengan detail transaksi. Terakhir, kita akan membahas mengenai output control. Pertama ada rekonsiliasi. Contohnya, pencocokan jumlah rupiah pada akun yang tertera di laporan keuangan dengan jurnal yang diinput. Kemudian ada aging. Di sini, dokumen yang belum diolah disimpan dalam file berdasarkan tanggal, biasanya tanggal transaksi. Kemudian ada suspense file, memuat item-item yang belum diproses atau belum selesai diproses dan sedang menunggu tindak lanjut berikutnya. Lalu ada suspense account. Ini adalah akun khusus yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai, sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya. Lalu ada discrepancy reports. Contohnya yaitu daftar pelanggan yang melebihi batas kredit diberikan kepada manajer utang untuk direview. Lalu ada upstream resubmission. Di sini ada pemrosesan ulang atas transaksi yang telah dikoreksi. Kemudian ada periodic account, yaitu verifikasi periodik dari file atau proses untuk mendeteksi masalah pengendalian. Contohnya yaitu semua pelanggan mendapat pesan berupa laporan bulanan untuk mengkonfirmasi saldo. Demikian pembahasan kami mengenai application control. Semoga dapat bermanfaat. Bye-bye.